Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul memberi nilai. Memberi nilai. Dalam perjanjian lama tercatat bahwa Allah undur dari kehidupan manusia, sehingga manusia pada umumnya tidak bisa lagi berinteraksi dengan Allah secara ideal sesuai dengan rancangan semula. Tepatnya tidak ada manusia bisa melakukan interaksi yang ideal dengan Allah. Hal ini terjadi bukan karena Allah berkehendak demikian, melainkan karena manusia telah berkeadaan tidak bisa bersekutu dengan Allah atau tidak bisa hidup di hadirat-Nya. Undurnya roh Allah dari manusia merupakan kerugian yang tidak ternilai bagi manusia. Ini bencana, lebih dari kehilangan apapun. Kehilangan Allah berarti kehilangan kehidupan itu sendiri. Inilah yang disebut kebinasaan, atau hidup yang tidak memiliki nilai sama sekali. Kebalikan dari hidup kekal, ya. Ini kebalikan dari hidup kekal, atau kebalikan dari hidup yang tidak berkualitas. Jadi kebinasaan itu kebalikan dari hidup kekal atau hidup yang berkualitas. Kebinasaan itu hidup yang tidak berkualitas sama sekali. Nah, pada prinsipnya hanya Allah yang bisa memberi nilai kehidupan ini. Hanya Allah yang bisa memberikan nilai kehidupan ini. Saudara, keadaan manusia yang tidak dapat hidup di hadirat Allah sebenarnya dimulai sejak diusirnya Adam dan Hawa dari Eden. Tidak ada fragmen yang lebih tragis daripada peristiwa di mana Adam dan Hawa diusir dari Eden, saudara. Hal ini terjadi karena manusia berkeadaan tidak sesuai dengan maksud manusia diciptakan oleh Allah. Manusia tidak mencapai keadaan segambar dan serupa dengan Allah. Dihalaunya manusia dari hadapan Allah di Eden mengakibatkan manusia secara individu tidak bisa berinteraksi dengan Allah sesuai rancangan Allah semula. Dalam keadaan yang tidak mencapai keadaan sesuai dengan rancangan Allah, manusia tidak dapat berinteraksi dengan Allah. Manusia tidak dapat hidup di hadirat Allah secara ideal sesuai dengan rancangan Allah semula. Hal ini berarti manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini, hendak dikemukakan bahwa kualitas atau nilai diri manusia terdapat pada kualitas persekutuannya dengan Allah. Itulah kemuliaan yang dapat dimiliki manusia, yaitu kemuliaan Allah. Manusia tidak memiliki nilai sama sekali kalau tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hal ini sama dengan kalau seseorang tidak hidup di hadirat Allah, maka hidupnya tidak berkualitas sama sekali. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan inti bukan hanya pada keadaan manusia yang tidak sesuai dengan rancangan semula, melainkan tidak adanya relasi dengan Allah, karena Allah yang memberi nilai dalam kehidupan ini. Allah adalah satu-satunya value atau nilai dalam kehidupan. Di luar Allah adalah kebinasaan, artinya keadaan yang tidak bernilai. Manusia yang sudah menjadi rusak, saudaraku, berpikir bahwa yang membuat dirinya bernilai adalah kekayaan, pangkat, kedudukan, kehormatan manusia, atau kehormatan dari manusia, penampilan, dan lain sebagainya yang bersifat duniawi. Filsafat hidup seperti ini sudah mencengkeram kehidupan hampir semua manusia. Dan semakin tahun dunia semakin gelap, sehingga banyak manusia hidup dalam kebodohan. Hal ini bukan hanya terjadi atas mereka yang ada di luar gereja, melainkan juga orang-orang Kristen yang ada dalam lingkungan gereja. Bahkan dalam lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan, artinya para aktivis, majelis, bahkan pendeta. Inilah orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang-orang percaya yang tidak mengenal Allah,
dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan karena kedengkian hati. Ini terjadi. Saudaraku sekalian, keadaan manusia hari ini itu sama seperti keadaan bangsa Israel pada masa intertestamental, yaitu suatu masa selama atau sekitar 400 tahun. Terhitung sejak zaman bangsa Israel dalam pembuangan dan kepulangannya sampai pada zaman Perjanjian Baru. Bangsa Israel pada zaman yang disebut masa intertestamental itu tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki nabi-nabi yang menyuarakan suara Tuhan, dan mereka berkali-kali jatuh ke tangan berbagai bangsa asing. Mereka menjadi umat pilihan yang hidup dalam keadaan yang sangat tertindas dan direndahkan oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita membaca sejarah, ya, banyak peristiwa pada masa itu yang benar-benar merendahkan martabat mereka, martabat bangsa Israel. Pada masa itu Allah Elohim Yahweh seperti meninggalkan bangsa Israel. Dalam hidup mereka tidak ada kehadiran Allah seperti pada masa-masa sebelumnya. Semua ini terjadi karena kejahatan bangsa tersebut terhadap Allah. Kejahatan mereka mengakibatkan keadaan seperti itu. Keadaan seperti ini, keadaan tersebut maksud saya bisa menjadikan gambaran keadaan banyak gereja hari ini yang telah menyimpang sehingga telah kehilangan kehadiran Allah. Sejatinya tidak ada hadirat Allah dalam kehidupan bersama secara komunitas dalam liturgi gereja. Juga tidak dialami oleh banyak orang Kristen atau sebagian besar orang Kristen. Tidak ada hadirat Allah dalam kehidupan bersama secara komunitas dalam sebagian, ya, dalam liturgi gereja atau dalam liturgi sebagian gereja. Tentu tidak semua gereja mengalami hal ini, saudara. Oleh karena kehidupan orang percaya yang tidak hidup di hadirat Allah setiap hari, maka liturginya pun merupakan liturgi layaknya sandiwara semata-mata. Tidak sedikit liturgi gereja yang hanya menjadi upacara agama, sekadar formalitas. Kalau kita mengikuti liturgi gereja-gereja tertentu di negara barat, pada saat kita wisata, kita dapat merasakan suasana liturgi kebaktian yang mistis, ya, yang membuat hati kita tidak nyaman. Memang hal ini bersifat subjektif, ya, tapi mungkin saudara pernah mengalami itu. Ikut liturgi sebuah gereja kuno, gereja lama, kok suasananya mistis, ya. Tetapi tentunya ini subjektif, ya. Dan tidak semua denominasi gereja di barat, ya, liturginya menimbulkan perasaan tidak nyaman atau mistis, tentu tidak. Tapi ada yang begitu. Nah, saya harap kita bisa mengerti hal ini, ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.